Hai kawan, saya mau berbagi ada beberapa hal yang perlu kamu hindari waktu kamu baru berkenalan dengan seseorang. Apa saja? Let's check out. Ya, tentu senang rasanya kalau kita punya banyak teman. Apalagi kalau kita sedang merantau. Punya banyak teman, tentu saja akan menolong. Waktu kita susah, kita banyak dibantu oleh orang lain. Waktu orang lain susah juga kita punya kesempatan untuk membantu. Dan sepertinya banyak teman itu sangat menolong. Bahkan secara psikis kita merasa akan jauh lebih aman kalau kita punya banyak teman. Tetapi ada beberapa hal yang perlu kamu hindari waktu kamu baru kenalan dengan seseorang atau ada orang yang baru kamu kenal. Hal-hal ini perlu kamu hindari agar yang pertama, tidak ada masalah yang terjadi. Yang kedua, agar pertemanan kalian itu berjalan dengan baik. Karena biasanya kesan pertama waktu berkenalan, obrolan pertama itu menentukan untuk pertemanan selanjutnya. Nah, beberapa hal yang perlu kamu hindari. Yang pertama, jangan curhat. Nah, bagi kamu yang punya kebiasaan dikit-dikit curhat, ketemu orang curhat, usahakan agar kamu tidak curhat kepada orang yang baru kamu kenal. Mungkin kamu duduk di stasiun, kenalan dengan orang, lalu mulai tanya-tanya, mungkin 5 menit, 10 menit, lalu kamu tergerak untuk curhat. No, jangan. Karena kehidupan pribadimu itu bisa kamu bagi dengan orang yang sudah kamu percaya. Tapi dengan orang yang baru kamu kenal, kamu belum bisa menaruh kepercayaan tinggi sekalipun mungkin orang itu baik. Tetapi kamu butuh waktu untuk percaya dengan dia. Terserah mau itu curhat tentang kehidupan asmaramu, tentang keuanganmu, tentang keluargamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, apapun itu. Usahakan jangan curhat. Jadi waktu kamu baru kenal dengan orang, bicara hal-hal yang umum saja. Ya, jangan terlalu gampang curhat lah. Untuk apa? Yang kedua, hindari berurusan tentang uang atau barang dengan orang yang baru kamu kenal. Ini pengalaman pribadi. Memang waktu itu saya pernah ditipu oleh seseorang, bukan baru pertama kenal dalam artian dia sudah ikut saya. Kami sudah bertemu, sudah 2-3 kali mungkin, lalu saya sudah cukup percaya dengan dia. Lalu satu kali di pertemuan kesekian, dia bilang dia kehabisan pulsa, lalu dia pinjam handphone saya. Saya waktu itu sedang latihan musik dengan teman-teman, lalu dia pinjam handphone. Dia masih ada di sekitar sana, dia sempat keluar beli minum, dia sempat balik lagi. Lalu setelah itu dia tiba-tiba pergi. Bahkan sehari setelahnya saya masih bisa telepon, hubungi dia. Tapi setelah itu dia hilang, handphone saya raib. Ya, ini pengalaman. Mungkin kamu orang yang cukup baik, kamu suka berbagi, tetapi jangan dengan orang yang baru kamu kenal. Kamu tidak bisa membedakan antara orang yang baik dan orang yang mau menipu dari tampangnya, dari penampilannya. Jangan buru-buru untuk meminjamkan uang, jangan buru-buru juga untuk meminjam uang. Jangan buru-buru untuk meminjamkan barang atau meminjam barang orang. Jangan buru-buru percaya atau mempercayakan barang dan uangmu kepada orang yang baru kamu kenal. Jangan kamu gampang minta traktir dengan orang yang baru kamu kenal, tapi kamu juga jangan gampang mentraktir orang yang baru kamu kenal. So, kalian perlu perhatikan hal ini. Yang ketiga, jangan tanya soal agama. Ya, seharusnya saya taruh ini pada bagian pertama, tapi karena judulnya yang agak clickbait, jadi saya taruh ini di bagian ketiga. Ini pengalaman saya. Beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke sebuah bengkel las, lalu pemiliknya punya 2 anak. Anak-anak masih kecil, sekitar 5 atau 4 tahun, dan adiknya sekitar 2 atau 3 tahun. Mungkin 3 dan 5 tahun. Lalu yang cukup mengganggu saya adalah, dia panggil saya Om, lalu dia langsung tanya, Om, agamanya apa? What? Anak umur 5 tahun tanya agama. Ngerti apa? Saya berpikir, apakah ini sesuatu yang biasa dia dengar dari orang tuanya atau orang-orang sekitar, atau bahkan lebih parah lagi, ini adalah pertanyaan-pertanyaan umum yang ada pada komunitas itu. Jujur, saya, istri saya, kami sering ditanya tentang agama apa. Waktu pertama kenal, pertama ketemu yang ditanya agama apa. Tetapi ditanya oleh seorang anak kecil berumur 5 tahun bagi saya, itu tidak masuk akal. Kalian tahu kenapa? Pertanyaan tentang agama itu lebih cenderung menjadi sebuah serangan bagi orang lain. Waktu kamu bertanya tentang agama, kamu seperti membuat sebuah kotak dalam hidupmu. Kalau dia seagama denganmu, maka kamu akan masukkan dia dalam kotakmu. Kalau dia tidak seagama denganmu, maka kamu akan buang dia jauh. Pertanyaannya, kalau dia satu agama denganmu, apakah kalian sama-sama akan ke surga?
Tidak juga. Itu tergantung hidupmu. Jadi kalau tergantung kamu, tergantung dia, semua bawa diri masing-masing ke surga dan ke neraka, bukankah agama orang lain itu jadi tidak penting untuk kita? Jadi waktu kamu baru kenal dengan seseorang, usahakan jangan tanya agamanya. Karena kalau kamu ditanya tentang agamamu, kamu akan merasa sangat risih dan mungkin kamu tidak mau berteman dengan dia. Yang keempat yang perlu kalian perhatikan dan hindari adalah jangan menceritakan tentang latar belakangmu secara detail. Mungkin kamu bisa ceritakan bahwa kamu bekerja sebagai ini dan itu. Ya, mungkin kamu bisa cerita, saya ini supir Grab, supir taksi. Oh, saya ini kerja di Bea Cukai. Oh, saya ini kerja di mall. Saya pikir hanya sebatas hal-hal yang umum. Tapi kalian harus hindari untuk menceritakan bahwa kamu kerja di kantor ini sebagai ini, alamatnya ini, rumahmu ada di sini, alamatnya ini. Kenapa? Karena kamu harus menghindari kejahatan-kejahatan yang terjadi. Karena bisa saja setelah perkenalan pertama, karena kamu sudah memberikan latar belakang atau kehidupanmu secara rinci, maka dia akan mengikutimu terus dan mungkin ada sesuatu hal yang akan terjadi di sana. Jadi saran saya, ngobrol saja hal-hal yang umum, jangan terlalu terbuka secara terperinci. Karena ada waktunya nanti kalau kamu sudah kenal dengan baik, berteman dan kamu sudah cukup percaya, kamu akan lebih banyak terbuka tentang hidupmu. Satu lagi, waktu kamu baru kenalan, jangan berusaha untuk sombong atau melebih-lebihkan ceritamu. Karena jika dia tahu dan mengerti, maka justru kamu akan terlihat cukup bodoh, bahkan lucu. Karena sebaliknya, kalau kamu baru kenalan dengan orang dan lihat dia begitu sombong atau punya cerita yang terlihat dilebih-lebihkan, kamu juga akan merasa tidak nyaman dan pasti tidak mau berteman dengan dia. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya bagi, hal-hal yang perlu kamu hindari waktu kamu pertama kali berkenalan dengan orang. Mungkin kalau kamu ada ide atau sesuatu yang kamu pikir perlu dihindari, kamu tulis di kolom komentar. Itu saja untuk kali ini. Klik like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu tidak suka, komen jika ada sesuatu yang kamu anggap penting, dan share jika kamu berpikir bahwa video ini berguna untuk orang lain. Bye.